Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa Akmal dengan NIM 10906250025. Di video ini, saya mau mempraktikkan tugas DCL memakai satu jendela CLI secara live coding. Nah, untuk database dan isi tabel tas 1, saya sudah membuatnya di Debever. Sekarang, di langkah pertama ini saya masuk dulu sebagai root atau admin utama untuk mengaktifkan database dp_campus_00025. Terus di tes 2 saya ketik perintah create user buat bikin 2 akun baru dari nama depan dan belakang saya, yaitu Sofiatun dan Nisa dengan password Nisa0025. Masuk ke tes 3, saya langsung atur hak aksesnya pakai perintah grant. Skenarionya, user Sofiatun cuma bisa kasih izin insert buat nambahin data, dan user Nisa cuma dapat izin select buat ngelihat data tabel. Alasan pembedaan ini agar setiap user punya wewenang yang aman dan gak saling tabrakan. Terakhir, saya ketik flush privilege biar aturannya langsung disimpan sama MySQL. Nah, sekarang kita uji aturan tadi. Saya ketik exit buat keluar dari admin. Saya login ulang pakai user Sofiatun. Ketik aktifkan dulu database-nya. Pertama, saya coba masukin data mahasiswa baru pakai insert. Nah, di layar kelihatannya statusnya query OK. Berarti proses input datanya berhasil karena user Sofiatun memang punya akses buat nambahin data. Tapi pas saya coba jalanin pencet select buat ngeliat isi data tabel, sistem langsung nolak dan memunculkan pesan akses denial. Nah, error ditolak ini justru membuktikan aturan kita ini berhasil 100%, Pak. Nah, user Sofiatun dipastikan nggak bisa ngintip isi data tabel mahasiswa. Lanjut. Nah, di tas 3 ini saya exit lagi dan sekarang ganti login ke akun user Nisa. Kita aktifkan lagi database kampusnya. Skenario pertama, saya ketik perintah select all from mahasiswa. Nah, emang dapat izin khusus buat membaca data tabel, tapi saya coba iseng nambahin data baru pakai perintah insert. Di situ sistem langsung ngasih error atau akses denied. Berarti terbukti kalau user Nisa sifatnya cuma read only. Dia bisa lihat data tapi dilarang keras buat merubah atau nampilin data sembarangan. Kita masuk ke tas 4 mengenai pembatasan di level kolom. Skenarionya saya mau buat user Nisa cuma boleh tahu kolom NIM, nama, sama jurusan aja, tapi dilarang kelas ngelihat IWK mahasiswa karena sifatnya rahasia. Buat ngerubah aturan ini saya balik login dulu sebagai admin root. Langkah awalnya saya ketik perintah revoke select dulu, baru nyabut izin ngelihat data yang penuh kemarin biar nggak tumbang tidur sama aturan baru. Baru setelah itu saya ketik perintah grant select, tapi di dalam kurung saya batasi nama kolomnya aja, yaitu NIM, nama, jurusan, user Nisa. Sekarang saya exit dari room dan login ulang ke user Nisa untuk pembuktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa Akmal dengan NIM 10906250025. Di video ini saya mau mempraktikkan tugas DCL memakai satu jendela CLI secara live coding. Mahasiswa.
Sistemnya untuk database dan isi tabel tas 1 saya sudah membuatnya di balasan level column ini. Sekarang di langkah pertama ini saya masuk dulu sebagai root atau admin utama untuk mengaktifkan database dp_campus_nur kata yang diucapkan ke. Terus di tas 2 saya ketik perintah create user buat bikin 2 akun baru dari nama depan dan belakang saya, yaitu Sofiatun dan Nisa dengan audit dan Nisa 0025. Saya kembali masuk ke tas 3, saya langsung atur hak aksesnya pakai perintah saya. Skenarionya user Sofiatun cuma bisa aku kasih izin user buat nambahin data dan user Nisa cuma dapat izin setelah buat melihat daftar perintah tabel. Untuk membatalkan alasan pembedaan ini agar setiap user punya wewenang yang aman dan gak saling tabrakan. Biar terakhir saya ketik terus kembali biar aturannya langsung terus disimpan sama MySQL. Mengaudit hasilnya, sekarang kita uji aturan tadi. Saya ketik exit buat keluar dari kedua user. Saya login dilihat di user Sofiatun, ketik aktifkan dulu database-nya. Pertama, saya coba masukin data mahasiswa baru yang artinya mereka cuma bisa kelihatannya statusnya query akses aktif, basis input datanya berhasil karena user Sofiatun seluruh punya akses buat nambahin data 2 sampai 5. Saya coba jalanin selesai dikerjakan isi tabel, sistem langsung nolak dan memunculkan pesan demonstrasi dari saya. Error ditolak ini justru membuktikan aturan kita ini berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. User Sofiatun dipastikan nggak bisa ngintip isi data tabel mahasiswa. Lanjut. Nah, di tas 3 ini saya exit lagi dan sekarang ganti login ke akun user Nisa. Kita aktifkan lagi database kampusnya. Skenario pertama, saya ketik perintah select all from mahasiswa. Nah, emang dapat izin khusus buat membaca data tabel, tapi saya coba iseng nambahin data baru pakai perintah insert. Di situ si Suntam langsung ngasih error atau akses denial. Berarti terbukti kalau user Nisa sifatnya cuma read only. Dia bisa lihat data tapi dilarang keras buat merubah atau nampilin data sembarangan. Kita masuk ke tas 4 mengenai pembatasan di level kolom. Skenarionya saya mau buat user Nisa cuma boleh tahu kolom NIM, nama, sama jurusan aja, tapi dilarang kelas ngelihat IWK mahasiswa karena sifatnya rahasia. Buat ngerubah aturan ini saya balik login dulu sebagai admin root. Langkah awalnya saya ketik perintah revoke select dulu baru nyabut izin ngelihat data yang penuh kemarin biar nggak tumbang tidur sama aturan baru. Baru setelah itu saya ketik perintah grant select, tapi di dalam kurung saya batasi nama kolomnya aja, yaitu name, nama, jurusan, user Nisa. Sekarang saya exit dari room dan login ulang ke user Nisa untuk pembuktiannya. Saya ketik perintah select, name, nama, jurusan, from mahasiswa. Kelompoknya sukses keluar, tapi pas saya coba ketik perintah select, IPK from mahasiswa, sistemnya langsung memblokir dan membuang error access denied. Berarti balasan level kolom ini sukses menyembunyikan IPK dengan aman. Nah, kata-kata yang diucapkan ke kamera. Terakhir masuk ke tas 5, yaitu penarikan hak akses dan audit database. Saya kembali login ke akun root. Di sini saya ketik perintah revoke insert untuk user Sofiatun dan revoke select untuk kolom user Nisa. Fungsi perintah revoke ini untuk membatalkan semua izin operasi yang pernah kita kasih biar database kita kembali bersih dan aman. Terus buat mengaudit hasilnya saya jalanin perintah show grant buat kedua user. Bisa dilihat di layar kalau status mereka sekarang cuma usek aja, yang artinya mereka cuma bisa connect login aja tapi udah gak punya akses apa-apa lagi di tabelnya. Seluruh pengerjaan dari tas 2-5 sudah selesai dikerjakan dengan lancar. Sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.